pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ya anak-anak, jadi di pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Sedangkan subtemanya adalah organ gerak hewan. Ya anak-anak, siap untuk mengetahui. Iya anak-anak, jadi sesuai dengan tema dan subtema yang tadi Ibu bilang, kita memiliki 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Iya anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian, di antara kalian siapa yang tahu apa itu ide pokok? Nah, anak-anak, ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Ide pokok memiliki fungsi untuk membantu pembaca memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan penulis. Ya, jadi anak-anak, ide pokok itu disebut juga dengan pikiran utama atau gagasan utama. Apakah sampai sini anak-anak bisa paham apa yang dimaksud dengan ide pokok? Luar biasa ya. Iya, jadi anak-anak untuk menentukan ide pokok pikiran, bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap paragraf dalam teks bacaan tersebut ataupun setiap paragraf yang terdapat dalam sebuah teks itu pasti akan ada yang namanya terdapat ide pokok ataupun kalimat utama, atau juga bisa berupa pokok pikiran dan kalimat pengembang yang ada dalam sebuah cerita. Iya, jadi anak-anak, kalimat utama adalah kalimat ataupun gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf ya. Jadi sebelum kita membaca ataupun melihat sebuah paragraf itu didapatkan dari sebuah pokok pikiran ataupun gagasan ya. Jadi kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Anak-anak, biasanya kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf, sehingga setiap paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang salah satunya adalah kalimat utama ataupun gagasan utama yang terdapat dalam sebuah cerita. Iya anak-anak, jadi ada yang tahu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama? Iya, jadi jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama itu terbagi atas 3 bagian ya. Jadi yang pertama adalah dedukatif, yang kedua induktif, dan yang ketiga adalah campuran. Anak-anak, kita akan lanjut pada materi pembelajaran di hari ini, yaitu anak-anak, apakah kalian bisa lihat gambar di samping ini? Apa ini? Ya benar, ini adalah alat gerak manusia.
bisa bergerak dengan bebas karena paru-paru kita tidak bisa tidak terlindungi, bahkan bisa terinfeksi seperti itu. Iya anak-anak, meskipun jantung dan paru-paru kita dilindungi oleh tulang rusuk, fungsi utama dari tulang rusuk ialah untuk membantu kita melakukan pernapasan, ya. Jadi selain dia berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru, ya, fungsi utama dari tulang rusuk ialah membantu kita dalam melakukan pernapasan atau membantu kita dalam bernapas seperti itu. Ya anak-anak, dan tulang dada dengan bentuk pipih yang melebar itu selalu berhubungan, ya. Iya anak-anak, jadi seperti yang bisa anak-anak lihat pada gambar ini, ya, gambar rangka manusia ini ada berbagai macam dari kepala, tangan kita ini sampai seluruh anggota tubuh kita ini memiliki alat gerak yang pasif dan juga aktif, dan itu semua memiliki perannya masing-masing dan sangat berguna bagi kita manusia, ya. Bayangkan saja kalau tidak ada tulang, apa jadinya kita punya otot-otot ini, ataupun bayangkan saja kalau kita punya otot tapi tidak ada tulang. Jadi kedua-duanya saling berkesinambungan dan saling melengkapi seperti itu. Ya anak-anak, sampai di sini bisa paham apa yang Ibu sampaikan? Oke anak-anak, sekarang kita lanjut pada alat gerak hewan, contohnya ikan dan juga fungsinya. Anak-anak bisa lihat pada gambar ada gambar ikan, ya. Iya anak-anak, siapa yang tahu ikan berenang menggunakan apa? Ya, ikan berenang menggunakan sisip ekor, ya. Jadi ikan berenang menggunakan sisip ekor yang mendorong mereka untuk dapat bergerak, ya. Ya anak-anak, jadi proses ini bernama lokomotion, ya. Jadi proses di mana ikan menggunakan sirip ekornya untuk bergerak, berenang maju ke depan, itu namanya lokomotion, seperti itu. Kemudian anak-anak, setiap sirip yang dimiliki oleh ikan itu dia punya fungsinya berbeda-beda, ya. Jadi ada yang untuk bergerak maju, ada yang untuk berputar, ada juga untuk menjaga posisi tegak atau berhenti, ya. Iya anak-anak, kemudian ikan itu memiliki sirip ventral atau sirip perut, ya. Jadi ikan berperan sebagai alat penyembangan agar posisi ikan itu dia bisa stabil seperti itu. Jadi sirip ikan ini berfungsi dalam membantu menstabilkan ikan saat dia berenang, ya. Kemudian sirip ikan ini juga berfungsi dalam membantu untuk menempatkan posisi ikan pada suatu kedalaman air seperti itu. Nah, kemudian secara umum sirip ini untuk bergerak maju dan juga ke bawah ataupun ke dalam kedalaman air, ya, seperti itu. Jadi baik itu ikan maupun baik hewan, ya, contohnya ikan maupun kita sebagai manusia memiliki alat gerak yang sangat berfungsi untuk membantu kita dalam melakukan pergerakan ataupun melakukan aktivitas kita sehari-hari, ya. Kemudian juga ikan membantu dia dalam berenang, membantu dia dalam mencari makanan dan lain sebagainya. Jadi alat gerak yang dimiliki oleh manusia maupun hewan itu sangat berguna sekali dan sangat membantu, ya, dalam melakukan segala aktivitas ataupun bergerak secara bebas seperti itu. Kenal ataupun mendengar cerita. Tetapi sebelum itu, Ibu akan bertanya, di antara anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gambar cerita? Jadi gambar cerita adalah sebuah gambar yang menceritakan kisah ataupun peristiwa, ya. Dan tentu saja di dalam cerita tersebut pasti akan ada namanya alur, tokoh, setting, dan juga amanat
cerita. Iya, anak-anak, jika gambar tersebut ataupun gambar yang ditampilkan diperuntukkan untuk pendidikan anak-anak, tentu saja amanat ataupun pesan yang disampaikan harus diperhatikan supaya anak-anak juga ya bisa mempelajari sesuatu hal yang penting dari cerita yang didengar ataupun dibaca seperti itu. Iya, anak-anak, sampai di sini kalian bisa paham apa itu gambar cerita? Ya, baik. Kalau begitu kita lanjut ya anak-anak. Anak-anak, kalian bisa lihat gambar yang ada di samping ibu. Ya, jadi coba anak-anak pahami dan amati rangkaian gambar cerita tersebut. Di gambar pertama yaitu ada gambar dua orang laki-laki berjalan, Pak Rudi dan Edo. Jadi Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas dan kelincinya juga banyak sekali. Kemudian gambar kedua yaitu Pak Rudi dan Edo memberikan makan kepada kelinci. Mereka memberikan wortel dan kelinci juga sangat suka makan wortel. Ayo anak-anak, sampai di sini suka makan sayur, terutama wortel. Ya, anak-anak harus rajin makan sayur ya supaya bisa pintar. Semua kelinci yang ada di kandang Pak Edo, mereka berkumpul mendekat pada Edo. Kemudian gambar ketiga itu Edo senang sekali ya. Kita bisa lihat pada gambar itu Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Kemudian gambar yang keempat itu semakin lama diamati, ya maksudnya semakin lama Edo melihat kelinci, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan ya. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci seperti melompat, berlari berlari dan berdiri dengan dua kakinya. Oke anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengamati gambar dan juga cerita yang ada pada slide ini? Iya anak-anak. Jadi itulah rangkaian cerita secara berurutan dari Pak Rudi mengajak Edo, kemudian memberi makan kelinci ya. Kemudian Edo juga bermain dengan kelinci, bahkan mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelinci yang sangat menggemaskan itu. Oke anak-anak, jadi itulah rangkaian materi yang dapat Ibu sampaikan di pagi hari ini. Jadi kesimpulan ya, ataupun rangkuman yang dapat kita ambil dari pertemuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, ide pokok itu apa anak-anak? Ya benar sekali. Jadi ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Ide pokok memiliki fungsi untuk membantu pembaca memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis. Ide pokok disebut juga pikiran utama atau bahasan utama. Ya, kemudian alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada berapa macam? Ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan sebuah kisah atau cerita. Tentu saja dalam cerita tersebut akan ada yang namanya amanat cerita atau pesan yang terkandung di dalam cerita yang kita baca. Iya anak-anak, apalagi jika gambar tersebut itu bersangkutan dengan pendidikan ya. Tentu saja ada pesan moral yang bisa disampaikan kepada anak-anak ataupun bisa diberikan kepada pembaca yang dapat berguna untuk perluasan pemahamannya ke depan.